Kembali di Market Buzz, pemirsa, sebelum kami lanjutkan, ada beberapa data yang menarik untuk kita simak. Di antaranya adalah dari Indonesia, ada data mengenai neraca perdagangan Indonesia di bulan Juni. Kemudian dari Singapura dan neraca perdagangan Singapura, dan dari China ada PDB China secara year on year dan quarter on quarter. Kemudian dari Cina ada produksi industri China secara year on year di bulan Juni, dan dari Korea Selatan neraca perdagangan Korea Selatan di bulan Juni, dan dari India neraca perdagangan India, dan juga dari Amerika Serikat ada penjualan retail inti Amerika Serikat secara month on month di bulan Juni, dan dari Uni Eropa neraca perdagangan Eropa di bulan Mei. Kemudian pemirsa, untuk emiten berikut adalah agenda emiten di mana ada MLIA. Hari ini adalah tanggal awal nominal baru pasca stock split. Kemudian pemirsa ada KBAG kum dividen tunai, Delta pembayaran dividen tunai, POWR pembayaran dividen tunai, kemudian ada ASDM juga pembayaran dividen tunai, serta emiten-emiten seperti M-Sky akan RUPS, IPTV, IGAR, Kino, dan sejumlah saham lainnya yang memang cukup banyak yang masih akan melangsungkan RUPS. Dan informasi selengkapnya pemirsa bisa Anda simak seputar informasi emiten ini melalui idx.co.id. Dan Betul. untuk membahas pergerakan IHSG tips investasi di tengah ancaman resesi, sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Mas Praska Putrantio selaku CEO dari advisor.id. Selamat pagi Mas Praska. Selamat pagi Mas Praska. Ya, selamat pagi Pak Rizal. Apa kabar? Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung Ya, bersama baik. kami, Mas Praska. Sehat selalu. Oke, kita langsung saja untuk mengulas terkait dengan Baik. ulang tahun dari Bursa Efek Indonesia yang ke-30 tahun ini mendapatkan banyak capaian gitu, dan salah satunya masih seputar IPO di mana sampai dengan bulan Agustus ini akan ada sekitar 10 emiten yang melangsungkan IPO, dan yang paling mencuri perhatian mungkin adalah Moratelindo atau rencananya dengan kode saham MORA, emiten dengan target pengumpulan dana terbesar dalam masa IPO tersebut. Bagaimana Anda menilai MORA dan dampaknya nantinya ke saham Friend, karena ini dikait-kaitkan? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat memang dari PT Mora Telematika Indonesia atau Moratelindo kan berencana melakukan IPO ya, dengan range harga di 368 sampai di 396 dengan dana yang perolehan itu sekitar 1,03 triliun seperti itu. Dan juga kalau kita lihat memang di sini secara persentase IPO-nya yang kalau saya lihat secara agregat ini di sini masih bisa dikatakan di bawah rata-rata, dan ini di angka 11% dari total modal di setor. Kalau sementara kan yang yang makan rencana IPO rata-rata di angka 15%. Namun secara nilainya kalau saya lihat ini sangat cukup jumbo sekali ya di antara yang menawarkan saham ke publik. Nah, kalau kita lihat memang di sini rencana IPO dari Moratelindo sendiri, saya melihatnya memang cukup perspektif sekali karena lebih difokuskan 85% dari dana IPO tersebut untuk investasi ya, atau investasi pada infrastruktur dari bisnis perusahaan, di mana kalau kita lihat kan secara review tadi kinerja perusahaan secara 3 tahun terakhir ini mampu mencatatkan pertumbuhan double digit, sehingga diharapkan justru di tengah rencana IPO tersebut bisa mempertahankan atau justru bisa mengakselerasi lagi pertumbuhan dari pendapatan maupun laba perusahaan. Dan kalau kita lihat secara kenapa dikaitkan dengan Friend, memang kepemilikan Smart Telecom ya atau Friend ini kan mencapai 20,5% ya kurang lebihnya, dan tentu saja dengan IPO ini yang meraup dana jumbo ya, tentu saja kita lihat sebagai induk yang bisa terkena dampak positif atas IPO dari anak usaha tersebut, seperti itu. Baik, penargetan dana jumbo kalau kita lihat dari industri sendiri menjadi cukup reasonable ya kalau kita lihat dari proyeksi untuk sektor telekomunikasi, Mas Praska. Ya, kalau saya lihat memang secara potensi market ya ini masih cukup
relevan ya, mengingat memang untuk belanja infrastruktur apalagi secara spesifikasinya ini infrastruktur untuk menunjang bisnis perusahaan yang bergerak di infrastruktur telekomunikasi ya, yang mana ini menjadi andalan saat ini untuk meningkatkan salah satu pertumbuhan ekonomi juga ya. Jadi telekomunikasi ini menjadi salah satu penunjang sehingga nilai investasi tersebut dan penggunaannya yang salah satunya untuk backbone akses ya kan, termasuk juga untuk investasi perangkat dan infrastruktur pasif ini dan data center yang termasuk salah satu diantaranya adalah memang membutuhkan nilai yang cukup besar seperti itu. Oke, Moratelindo ini akan rencananya ditawarkan di harga Rp368 sampai Rp396 per saham, dan dikabarkan ini akan memberikan sentimen positif untuk saham Friend karena anak usaha dari Friend ini memiliki saham di Moratelindo dan diproyeksi akan terjadi merger. Nah, menurut Anda sentimen ini seberapa jauh akan mempengaruhi Mora sendiri dan juga Friend? Ya kalau saya lihat memang impact-nya terhadap Friend yang saya mungkin lebih review ya, ini bisa dikatakan tidak terlalu berdampak signifikan ya, karena secara harga pasarnya, karena pergerakan saham Friend sendiri kalau kita lihat jelang IPO dari Moratelindo sendiri, ini pergerakan saham Friend sendiri juga tidak mengalami apresiasi yang cukup signifikan, jadi masih ya bergerak di range kisaran 80 sampai 85 seperti itu. Dan memang tentu saja kalau saya melihatnya dari sisi kacamata dengan IPO-nya dari Mora sendiri, ya saya melihatnya di sini tentu saja bisa lebih meningkatkan akselerasi tadi yang kinerja keuangan dari Mora sendiri seperti itu. Baik, oke. Kita ke bagaimana sebetulnya pasar modal Indonesia menyikapi apa yang terjadi di global, Mas Praska, terkait dengan apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Bank Dunia bahwa Indonesia memang terbukti memiliki resiliensi in terms of fundamental ekonominya begitu ya. Artinya kalau kita bicara mengenai berbagai macam sentimen seperti misalnya tren inflasi di Amerika Serikat yang terus meningkat dan lain sebagainya, sejauh mana ini kemudian statement dari Bank Dunia ini menguatkan ataupun mungkin meneguhkan kembali keyakinan bahwa ekonomi Indonesia ataupun mungkin pasar modal Indonesia juga memiliki resiliensi dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain? Ya, kalau kita melihat memang pasar modal kita karena didukung juga dengan kondisi ekonomi yang saat ini masih cukup kuat ya, yang ditopang oleh spending konsumsi masyarakat dan juga infrastruktur pemerintah. Nah, ini menjadi salah satu modal penting ya untuk menjaga ekonomi paling tidak sampai terkena resesi seperti itu, meskipun secara dampak dari tinggi inflasi bisa memicu stagflasi alias pertumbuhan ekonomi relatif stagnan atau mungkin melambat karena impact secara global. Namun dengan kondisi stabilitas nilai tukar yang meskipun melemah tapi tetap masih terjaga ya, tidak sampai melemah terus dalam, dan juga laju inflasi yang masih bisa dikatakan meskipun mulai meningkat ya, memanas, namun paling tidak secara proyeksi ke depannya diharapkan sudah bisa mulai terkendali. Ini yang bisa menjadi andalan ya buat Indonesia, sekaligus impact-nya ke pasar modal kita, ini mana bursa kita ini responnya dengan hal positif dan tidak mengalami koreksi yang signifikan seperti itu. Oke, kalau memang pelaku pasar tidak terlalu khawatir dan pasar modal Indonesia dinilai cukup resilient gitu ya, mengapa saat ini indeks harga saham gabungan masih tertahan turun di bawah posisi 7.000 gitu? Bagaimana Anda menanggapi tersebut dan tips investasi di tengah ancaman resesi ini? Ya, baik. Jadi kalau kenapa IHSG jatuh di bawah 7.000 sekarang ke level 6.600-an, dan memang proyeksi saya juga melihatnya IHSG ini memiliki support kuat di level 6.483, 6.483 sampai di 6.500-an. Mas Praska? Di support kuat di posisi 6.483 sampai 6.500 untuk level support dari IHSG. Nah, kenapa penurunan tersebut terjadi? Karena kalau masih terbuka peluang dalam hal terjadi koreksi lanjutan. Nah, kenapa meskipun punya fundamental yang kuat secara ekonomi tapi mengalami koreksi? Karena kalau kita lihat memang investor itu sudah cenderung memprice in, merespon positifnya kinerja keuangan emiten ya.
di tahun 2022 ini, apalagi yang berbasis komoditas, kemudian kita bicara sektor perbankan, kemudian sektor-sektor lain seperti retail dan kemudian perdagangan ya kan. Mana ekonomi yang mulai bergerak ini pastinya tentu saja merefleksi pada pertumbuhan pendapatan maupun laba dibandingkan tahun 2021 atau 2020. Artinya ya memang sudah direspon, sehingga penurunan ini lebih mengantisipasi pada tingginya inflasi ini yang memicu kenaikan suku bunga, sehingga kalau kita kaitkan dengan valuasi harga saham ya, ekspektasi kenaikan suku bunga ini tentu saja meningkatkan tingkat bunga diskonto, sehingga harga wajar saham akan disesuaikan menjadi lebih rendah karena tingkat bunga diskonto yang menjadi lebih tinggi, kira-kira seperti itu, sehingga wajar secara pergerakan harga saham ini menjadi koreksi untuk jangka pendek. Namun dalam hal ekonomi kita pertumbuhannya tidak sesuai ekspektasi, terkena dampak dari tinggi inflasi atau melambat ya, ini tentu saja bisa buat IHSG akan melanjutkan koreksi ya tadi dengan target saya support kuat di level 6483 sampai di 6500-an seperti itu. Dan satu lagi mungkin kalau saya lihat ya, dana investor asing pun juga aksi jualnya kan tidak terlalu sebesar di pasar SBN ya. Jadi investor asing ini masih cenderung menjaga di pasar saham kita dan kalau kita lihat masih melirik saham-saham yang masih bisa resisten seperti itu. Oke, ini antisipasi menjelang pertemuan The Fed karena mengingat The Fed yang tadinya diperkirakan bulan Juli menaikkan 75 basis poin suku bunganya, diperkirakan akan naik nih pasca data inflasi Amerika kemarin 9,1%, mungkin akan menjadi 100 poin. Nah, ketika April kemarin The Fed menaikkan suku bunga, langsung IHSG itu anjlok. Apakah karena memang belum ada kepastian sehingga saat ini ya IHSG-nya belum ke level support seperti yang tadi Anda sampaikan? Baik, jadi kalau saya lihat memang justru IHSG ini masih dalam kondisi sebenarnya masih wait and see ya, karena dengan tinggi inflasi di Amerika Serikat merilis 9,6% ya, diprediksi suku bunga The Fed nanti pasti akan naik ya, tidak katakan 50 basis point, berarti kan menjadi 2,25% atau 75 menjadi 2,5%. Nah ini jika dari investor tentu saja menanti apakah suku bunga acuan kita BI 7 days repo ini akan juga disesuaikan. Jika tidak disesuaikan, tentu saja ini akan memicu respon negatif menurut saya di nilai tukar ya, di kondisi di pasar kurs ya. Nilai tukar rupiah bisa berpotensi kembali tertekan, dan juga imbal hasil obligasi ya di sini bisa dikatakan kembali meningkat, karena kalau saya lihat imbal hasil obligasi kita tenor 10 tahun ya ini masih agak tertahan ya di level 7,3, dan yield US Treasury pun juga tidak melonjak signifikan meskipun rilis data inflasi 9,6 masih kisaran 2,98%. Artinya ya pasar obligasi saat ini menjadi sesuatu yang menjadi safe haven lah di tengah kondisi ketidakpastian ini, seperti itu. Respon senada nampaknya juga ditunjukkan oleh rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, tentu saja menyikapi dari inflasi dari Amerika Serikat yang semakin panas. Bagaimana sebetulnya strategi investasi mewaspadai pelemahan rupiah? Nanti mungkin kita akan bahas usai jeda berikut ini, Mas Praska dan pemirsa. Tetap bersama kami akan segera kembali.